Nancy, ulangi. Di kamar sebelah. Apa? Di Zoom dia. Dadah. Kayaknya apa suratnya apa ya? Besok Ada ya, sama saya. Nancy ya, jangan lupa. Oke. Ibu Yohana Halo. besok. Iyo. Halo. Kamu di Nah, ini dia. Urut aja. Nah, Iya. kamu dipotong rambutnya ya? Oke. Dan Tahu nggak? Lalu ya. Cari-cari kiranya PKL minggu lalu. Nggak taunya. Baik, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah pengucapan syukur keluarga besar Pak Setianto. Tapi sebelum itu, perkenankan kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan acara selanjutnya kami akan berdoa dulu sebelum kita memulai peribadahan ini. Terima kasih. Mazmur berbalasan ini. Selamat sore Bapak Ibu warga jemaat, khususnya bagi keluarga besar Prasetyanto. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai peribadahan kita pada sore malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai, kami mempersilahkan keluarga untuk menyampaikan ungkapan situasi atau kata sambutan dalam rangka ibadah pengucapan syukur pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Hantoro yang akan mewakili keluarga. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih
atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Pendeta Adrianus Libat Sarjana Teologia, yang kami hormati para penatua dan para diaken GPIB Jemaat Shalom, yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara Jemaat yang hadir memberi dukungan dalam ibadah penghiburan ini, yang kami kasih Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, dan Recording in progress. Dari keluarga besar Pak Prasetyanto, keluarga besar Sabtu Atmojo, dan lebih luas lagi keluarga besar Eyang Arun. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya, Brihantoro, mewakili keluarga besar Bapak Prasetyanto untuk menyampaikan beberapa patah kata sebagai sambutan keluarga dalam ibadah pengucapan syukur ini. Selamat sore menjelang malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tanpa terasa sudah 1 minggu kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini tanpa kehadiran Bapak Prasetyanto terkasih. Karena beliau telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Masih jelas ingatan kita, suasana pertemuan di saat akhir yang tidak kita duga, atau kita coba tepis jauh-jauh pesan itu, meskipun memperhatikan kondisi kesehatannya pada waktu itu sangat mengkhawatirkan. Kita terus berusaha memperoleh pengobatan secara optimal sambil berharap akan pertolongan Tuhan. Kalau putoh akhirnya Pak Pras pergi, ini adalah juga jawaban dari doa-doa kami atau doa-doa kita agar Pak Pras disembuhkan, agar Pak Pras tidak merasakan kesakitan lagi. Haleluya. Sedikit mengenang akan pribadi Pak Pras, beliau adalah seorang yang memiliki kepribadian yang penuh perhatian, juga penuh kepedulian. Khususnya terhadap saya, kalau saya boleh perkenalkan lebih jauh, saya adalah adik Pak Pras yang terkecil. Kami 6 bersaudara dalam satu keluarga. Pak Pras itu cowok nomor 2 atau adik dari sulung, dan saya yang terkecil. Saya merasakan ketika sejak kanak-kanak memang Pak Pras sebagai kakak, meskipun terpisah di luar kota ya, karena dulu waktu hidup di kampung, belum ada SMP di kampung, jadi Pak Pras sekolahnya ke Solo. Tapi ini tidak membuat jarak emosional kami menjauh, tapi justru karena perhatian yang luar biasa dari Mas Pras ini kepada saya merasakan banyak sukacita bersama kakak saya. Jadi itulah gambaran sedikit saja tentang bagaimana perhatian Pak Pras ini kepada saya khususnya, tapi lebih dari itu kepada seluruh keluarga, kepada sanak saudara, baik itu yang jauh maupun apalagi yang dekat. Di setiap pertemuan tidak pernah disia-siakan untuk menanyakan hal-hal penting seperti bagaimana sekolah kami, bagaimana pekerjaan kami, juga memberikan nasihat, memberikan solusi yang kami perlukan. Juga nasihat, teguran, bahkan mungkin sanjungan disampaikan baik melalui candaan maupun secara serius. Bantuan berupa apapun sangat diusahakan untuk kami.
Sehingga bersama Pak Pras ini kami merasakan selalu nyaman. Lebih dari semua itu, pernyataan imannya kepada Tuhan Yesus selalu menjadi penguatan bagi kami semua untuk selalu belajar taat, berharap, dan berserah pada Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini Pak Prastianto sudah beristirahat dalam kedamaian abadi bersama Tuhan Yesus. Marilah kita lanjutkan kehidupan anugerah Tuhan ini dengan selalu mengingat teladan yang sudah diberikan oleh Pak Prastianto selama hidupnya, dengan tetap bersandar pada kasih dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, serta seluruh jemaat GPIB Jemaat Shalom yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sudah berkenan memberikan bantuan, juga dukungan berupa apapun selama perawatan sakitnya Pak Prastianto, hingga upacara pemakamannya boleh berlangsung dengan lancar dan selamat. Kiranya pelayanan Bapak, Ibu, Saudara semakin diberkati Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Tidak lupa kami atas nama pribadi, juga atas nama keluarga besar Bapak Prastianto, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ditemui kesalahan ataupun hal-hal yang membuat tidak berkenan, baik berupa ucapan, sikap, atau tindakan, selama Pak Prastianto dan keluarga berjemaat. Sedikit catatan juga, saya pernah ikut berjemaat beribadah di GPIB Jemaat Shalom sekitar tahun 92 sampai 96 karena saya bekerja di Jakarta. Puji Tuhan, saya merasakan terberkati dalam ikut beribadah di GPIB Jemaat Shalom. Puji Tuhan. Persekutu di lingkup GPIB Jemaat Shalom luar biasa. Juga dalam bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya, tentu ada hal-hal yang tidak berkenan, kami juga mohon dimaafkan. Kiranya budi baik Bapak, Ibu, Saudara diberkati berlipat oleh Tuhan Maha Kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila didapati ucapan kami yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih, dan waktu sebelum kami kembalikan, setelah ini akan ada penayangan video, dan selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kembali waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Baik, terima kasih untuk sambutan dan ungkapan situasi yang telah disampaikan oleh Bapak Trihantoro. Dan sekali lagi perkenankanlah dan izinkanlah kami atas nama Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GPB Jemaat Shalom DKI Jakarta menyampaikan turut berbelasungkawa. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Baik Bapak Ibu, Saudara, warga jemaat yang mengikuti peribadahan kita dalam sore malam hari ini secara daring atau online, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam peribadahan. Memulihkan rasa kehilangan akan seorang yang dikasihi membutuhkan proses dan waktu. Namun sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan penghiburannya akan menolong untuk melanjutkan hidup tanpa beban, duka yang berkepanjangan. Allah adalah kehidupan dan hidup ini adalah pemberian Allah. Karenanya bersama keluarga besar Prasetyanto yang percaya akan kasih Tuhan, kita pun ikut bersyukur dan memuji Allah. Saat ini kita hendak memasyurkan namanya dan menyembah Dia. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa dalam doa pembukaan ibadah kita malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus,
Tak putus-putusnya ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Jika sampai pada hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, apabila dalam kesempatan saat ini kami akan beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami juga akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan dalam peribadahan ini boleh berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa di dalam surga, kami melakukan peribadahan ungkapan syukur pada malam hari ini. Biarlah kami juga berdoa bagi keluarga besar Prasetyanto, Tuhan memberkati mereka senantiasa. Kami berdoa juga bagi pelayan firman pada malam hari ini, Pendeta Bapak Aprianus Libat yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian dan percaya Roh Kudus-Mu menyertai beliau senantiasa. Juga teman-teman kami yang terlibat di dalam peribadahan saat ini, pianis, organis, bahkan pemandu lagu, serta tim multimedia. Tuhan beserta dengan kami, dan kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, sehingga apapun yang kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 116 ayat 5 sampai dengan 9. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Jemaat silahkan duduk. Kita menyambut melalui Kidung Jemaat 144B, bait 1 dan 3. Kepadaku bebanmu yang
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur dalam kesempatan ini kita bisa dapat bertemu dan berjumpa lagi di dalam ibadah syukur kita bersama-sama pada saat ini. Untuk itu kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Namun sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga kami boleh berikan kehidupan, kekuatan, dan kesehatan di hari ini untuk dapat kami lagi jalani di sepanjang hari ini. Dan terlebih ketika kami boleh dapat berjumpa lewat persekutuan kami yang kami lakukan secara virtual, media Zoom pada saat ini. Kami percaya Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami semua yang berhimpun di rumah kami masing-masing, karena Kuasa-Mu tak terbatas atas kehidupan kami. Ya Bapa, bersabdalah bagi kami pada saat ini, karena kami semua yang sudah berkumpul ini telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk mengucap syukur pada hari ini dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 15 sampai 20. Mazmur 72 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita hari ini yang menjadi pembacaan kita pada kesempatan ini diberikan judul Tuhan pasti bisa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang kita sudah baca bersama-sama dalam ayat, khususnya ayat 15 sampai ayat yang ke-20, adalah sepenggal dari doa Raja Daud, khususnya bagi anaknya Saul yang akan menggantikan dia sebagai raja. Walaupun dalam isi Mazmur ini tertulis dari Salomo, padahal di akhir pembacaan kita 20 dikatakan, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Ya, sebenarnya ini hanya sebuah kata-kata yang mengingatkan bahwa Salomo mengingat akan doa ayahnya, Daud. Sehingga ia menuliskan itu, membuat itu di dalam Mazmur 72 ini. Tentu kalau kita melihatkan sedikit aneh, di awal di sana dikatakan ayat 1 dari Salomo. Sedangkan ayat 20, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Ya. Jadi yang mana betul ini? Kan? Tapi sama-sama betul, artinya bagaimana doa yang disampaikan oleh Daud terhadap anaknya, ia kutip. Ya. Artinya bagaimana isi doa seorang ayah kepada anaknya, ya, dengan berharap bahwa kelak anaknya ini menggantikan dia sebagai raja. Dia senantiasa diliputi oleh berkat-berkat yang melimpah atas dia. Sama dengan kita sebagai orang tua berdoa untuk anak-anak supaya masa depan mereka itu baik gitu ya. Sama dengan kita berdoa untuk anak-anak supaya mereka ke depan berhasil, sukses, ya. Dan apa yang diharapkan dan didambakan itu berhasil, ya, di dalam kehidupan mereka. Sama juga halnya doa yang disampaikan oleh Daud kepada Allah sehubungan dengan anaknya yang akan menggantikan dia nanti menjadi seorang raja. Nah, di dalam Mazmur ini menceritakan tentang bagaimana proses-proses yang dilakukan ketika seorang raja itu dilantik. Ya. Proses seorang raja itu diteguhkan. Tentu daripadanya ada harapan-harapan yang diletakkan atas dia. Ya. Sehingga doa yang disampaikan oleh Daud ini benar-benar dan boleh dapat terwujud bukan karena kekuatan dia, tapi semata-mata hanya oleh anugerah yang daripada Allah bagi dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di dalam pembacaan itu, kalau kita baca dari ayat yang pertama selalu dikatakan kiranya Tuhan memberikan keadilan kepada raja, ya. Kiranya raja berhasil dan sukses, kiranya raja dihormati
oleh bangsa-bangsa. Kiranya raja diberkati berlimpah-limpah dan seterusnya. Ya. Itu adalah harapan bagi semua orang terhadap seorang raja yang akan dilantik, yang akan diteguhkan. Nah, secara khusus dalam pembacaan kita pada hari ini, ayat 15 sampai ayat yang ke-20 ini, ya, ini adalah sebuah kerinduan dan keinginan bahwa nantinya raja ini atau Salomo ini akan memperoleh berkat, ya, atas kehidupannya. Ya. Makanya kita bisa dapat melihat di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Ya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas seba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan, biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Saudara-saudara, semua orang pasti menginginkan berkat atas kehidupan ini. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani, ya, maupun berkat keselamatan atas kehidupan ini. Ya, semua orang pasti mengharapkan dan menginginkan hal tersebut. Nah, sehingga doa yang disampaikan oleh Daud, ayah Salomo ini, boleh dikatakan terjadi atas kehidupannya. Bahwa Salomo di sini dikatakan, hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas seba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyangka bahwa ketika Raja Salomo berkuasa, ia didatangi, dijumpai oleh Ratu Sheba. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ratu Sheba ini ya, lahir tahun 960 sebelum Masehi, seorang ratu dari kerajaan Sen kuno. Sheba adalah nama untuk Abisyirnya, sebuah kerajaan di Laut Merah yang sekarang berada di sekitar Ethiopia dan Yaman. Nah, ia datang ke Yerusalem karena kagum terhadap Salomo. Sehingga dia sempat memberikan 120 talenta emas bagi Salomo pada saat itu. Nah, itu ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 dan ayat 10. Saya baca itu untuk kita, 1 Raja-Raja 10 ayat 10. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu hal ini di luar daripada jangkauan Salomo ketika dia berkuasa sebagai seorang raja. Artinya tiba-tiba
orang yang tidak mengenal Allah dan tidak percaya kepada Allah dari negeri lain, ketika dia mengetahui tentang hikmat Salomo, dia datang ke sana pertama-tama sebenarnya mau mengetes Salomo. Dia hendak memberikan teka-teki. Ya, dalam ayat 1 pasal 10 1 Raja-Raja itu dikatakan, ketika Ratu Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ternyata dengan hikmat yang daripada Tuhan itu, Salomo mampu menjawab untuk setiap pertanyaan yang diberikan oleh Ratu Sheba ini. Sehingga ia diberikan 120 talenta emas. Ya. Jadi ya ternyata doa-doa yang dinaikkan oleh Daud terhadap Salomo ternyata sukses, berhasil, dan itu terbukti di luar daripada jangkauan dan kekuasaan, di luar daripada geografis letak kekuasaan Raja Salomo pada saat itu, justru di luar batas itu ia mendapatkan penghormatan. Ya. Dia mendapatkan ya ibaratnya emas yang tidak pernah ia sangka-sangka untuk bisa dapat dia terima pada saat itu. Jadi sesuatu yang di luar dari batas kekuasaan suatu negara, dia mendapatkan talenta emas itu. Jadi ini sesuatu yang di luar daripada kemampuan nalar kita sebagai manusia. Dan itu yang terjadi atas Salomo. Dia mendapatkan emas dari Ratu Sheba. Tentu itu doa yang dinaikkan oleh ayahnya Daud. Nah, berkat yang kedua yaitu di mana dalam masa kejayaan Salomo berkat yang melimpah, yang di sana dikatakan gandum yang berlimpah, diibaratkan itu tumbuh di puncak gunung. Bapak Ibu, saudara-saudara yang pernah mendaki gunung, ya, kita nggak akan pernah mendapati di puncak gunung itu ada lahan untuk ditanam, apalagi gandum. Ya, biasa gandum itu di tanah yang lapang, yang luas. Ya. Tetapi di situ gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya puncak gunung bukanlah tempat yang wajar. Bukanlah tempat yang wajar untuk bertumbuhnya gandum yang berlimpah ruah. Karena tanah di puncak gunung itu kan berbatu-batu. Tidak akan mungkin tumbuh gandum yang berlimpah-limpah di masa kejayaan Salomo. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di puncak pegunungan yang menandakan ciri pemerintahan Raja Salomo akan mengalami berkat yang banyak bagi orang-orang di masa puncak kejayaan dia sebagai raja. Artinya di masa puncak kejayaan Salomo, dia mengalami berkat yang di luar batas yang wajar. Ya.
Artinya, apabila kehadiran gandum di puncak gunung itu tidak lazim, tentu bagi seorang Raja Salomo bahwa kuasa Allah dapat memberi hasil bahkan pada tanah yang sangat tidak menjanjikan, ya, akan memungkinkan. Jadi kalau kita bisa melihat di sini bahwa dari dua hal gambaran berkat yang diterima, yang dialami oleh Raja Salomo dalam masa kejayaannya, di sini mau dipahami bagi kita bersama-sama bahwa yang kita pahami dari Mazmur ini adalah sesuatu berkat yang terjadi di luar batas-batas kemampuan kita sebagai manusia. Artinya itu hanya terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Sesuatu yang terjadi di luar batas-batas kemampuan kita sebagai manusia. Ya, contohnya tadi dia dapat emas dari negeri orang lain, kan tidak tahu itu kok tiba-tiba ajak datang. Di luar batas kekuasaan kerajaannya atau geografis letak wilayah kekuasaannya, tapi ia mendapatkan talenta emas itu dari negeri lain, dari orang lain, dari bangsa lain, dari orang yang tidak memuliakan Tuhan. Ia mendapatkan itu. Sama juga dengan tadi tanaman gandum yang ada di puncak gunung yang berlimpah ruah, gitu ya. Yang kalau kita ingat bahwa dia bisa aja tumbuh, tetapi tidak akan berlimpah seperti apa yang dibacakan dalam pembacaan kita tadi. Artinya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia di luar kemampuan yang kita alami dalam hidup kita, ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Ketika kita merasakan kelemahan dan keterbatasan yang membuat kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa lagi. Kadang-kadang berkat Tuhan itu kita ukur terhadap apa yang bisa kita lakukan. Justru Mazmur ini mengajarkan kepada kita, berkat Tuhan itu bukan hanya ada di batas-batas jarak yang kita mampu untuk jangkau. Ternyata berkat Tuhan itu bisa terjadi di luar batas kemampuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ratu Sheba yang tidak mengenal Allah, ya, kekayaan dan kejayaannya jauh melebihi dari Raja Salomo. Tapi siapa sangka Salomo didatangi oleh ratu cantik lagi, kaya lagi, terhormat lagi, gitu kan. Sesuatu yang dia bisa alami di luar batas-batas kekuasaan dia pada saat itu. Tetapi itu hanya terjadi hanya oleh karena Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Sheba ketika dia datang ke Yerusalem. Ketika dia katakan, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan. Ya, berhubung dengan nama Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena sesuatu lain hal, tapi karena nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Jadi dia datang itu hanya karena nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian juga halnya dengan proses gandum yang bisa tumbuh di puncak gunung itu,
sesuatu yang tentu tidak biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi semuanya itu terjadi, hanya bisa terjadi atas kehendak dan kuasa Tuhan. Jadi tentu bagi kita pada saat ini hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa sesuatu atau berkat yang terjadi di luar batas-batas kemampuan kita sebagai manusia, ya, itu dialami oleh Salomo. Ya. Nah, oleh karena itulah, ketika saat ini kita semua ada dalam segala keterbatasan yang mungkin bagi kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa lagi dengan kondisi yang kita alami. Kita harus berjarak saat ini. Tidak akan pernah terpikirkan untuk kita untuk beribadah secara online begini. Jarak di antara kita yang terpisahkan satu dengan yang lain. Artinya sesuatu yang tidak lazim, bukan berarti Tuhan tidak bisa dapat menyatakan kuasa-Nya dan berkat-Nya dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan kita pernah menyerah dalam mengatasi dan menghadapi setiap cobaan yang berat yang kita alami sama-sama di masa sekarang ini. Kalau Tuhan itu tidak terbatas, Dia mampu memberikan berkat-Nya di luar dari kepada keterbatasan kita sebagai manusia, itu berarti Tuhan pasti sanggup. Jadi jangan khawatir, jangan takut terhadap kenyataan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Memang demikian yang kita alami. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemarin saya sempat sangat terharu, sedih. Kita berusaha untuk bisa bagaimana keluarga bisa dapat mengikuti proses pemakaman kemarin. Tapi karena kita di tengah-tengah kondisi yang memang kita diharuskan demikian, tidak bisa dapat berkontak, tidak bisa harus berapa orang ke sana, harus hanya keluarga saja. Tentu dalam kondisi situasi yang serba terbatas itu, yang mungkin pasti kita merasa sedih, keluarga pasti merasa sedih dengan kondisi yang demikian. Ketika Ibu Dian men-share itu proses pemakaman itu, siapa nggak sedih melihat kondisi yang demikian? Ternyata itu yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Di luar batas kemampuan kita. Ibu Dian bilang, saya tidak bisa, lalu kita sudah jauh, mereka sudah lakukan. Memang itu kondisi yang memang terjadi saat sekarang ini. Keluarga tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi itu. Tetapi ingat, dalam segala keterbatasan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak terbatas. Sama seperti apa yang dialami oleh Salomo. Ketika dia mendapatkan 120 talenta emas. Itu di luar dari kekuasaan dia. Di luar letak geografis, letak wilayah kekuasaan dia. Tapi dia mendapatkan itu dari bangsa lain. Demikian juga gandum yang bisa tumbuh di puncak gunung. Sesuatu yang tidak lazim. Menggambarkan tentang bahwa dalam situasi yang tidak menentu sekalipun, bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita, memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Kalau itu bisa dialami oleh Salomo dalam hidupnya, itu berarti kita percaya dalam kondisi kita saat sekarang ini, dari Tuhan pasti bisa untuk menolong Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat sekarang ini mungkin hanya dirumahkan saja,
Ada yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Ada yang hanya bisa bekerja, beribadah dari rumah dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, firman Tuhan hendak mengingatkan kepada kita pada saat ini. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita. Memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Bukan berarti Tuhan tidak akan mampu untuk bisa dapat menguatkan dan memimpin keluarga untuk melewati masa-masa yang sulit. Tentu tidak akan pernah terlupakan dalam peristiwa sepanjang hidup kita. Tetapi lewat firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan selalu ada di antara kita. Dia tidak terbatas atas ruang, waktu, dan tempat dimanapun juga kita berada. Untuk itulah maka pada malam hari ini Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti akan bisa menolong, menguatkan, dan menghibur keluarga dalam melewati hari-hari ke depan. Memang ini sangat sulit untuk kita hadapi dan lewati di masa pandemi ini. Tetapi ingat, Tuhan pasti bisa untuk menolong kita semua, memampukan kita semua untuk melewati hari-hari kita ke depan. Semuanya itu bisa selalu alami oleh karena doa yang dinaikkan oleh Raja Daud, sehingga semuanya bisa dapat terselesaikan dengan baik, sehingga semuanya bisa dapat terwujud. Teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan. Walaupun sesulit apapun yang sedang saudara alami saat sekarang ini, dalam doa dan pengharapan kita terus kepada Tuhan, maka Dia pasti akan bisa menolong, memampukan kita untuk melewati hari-hari yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu, karena kita percaya, Tuhan yang kita imani di dalam Kristus Yesus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu. Dia bisa mengalahkan itu. Itu berarti Dia juga pasti akan bisa menolong kita dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Juga Tuhan pasti akan bisa memelihara, menuntun, menyertai, dan memberkati kehidupan keluarga untuk bisa dapat melewati hari demi hari dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan atas hari, nafas, hidup, kekuatan yang diberikannya bagi kita sampai pada hari ini. Terpujilah Kristus karena berkat-Nya besar atas hidup kita. Amin. Kita merespon firman Tuhan. Berkat Tuhan satu
salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Allah saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kalau Tuhan tetap memelihara kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan pasti sanggup untuk menolong kami melewati hari-hari yang sulit ini, hari-hari yang berat ini. Karena kami yakin ketika Engkau telah mengalahkan kematian, maka kami percaya juga bahwa Tuhan memberikan kami kehidupan yang kekal. Untuk itulah hari ini kami datang mengucap syukur Tuhan atas peristiwa yang dialami oleh keluarga besar Prasetyanto. Ketika Tuhan telah memanggil dalam kemuliaan-Mu Bapak S.Y. Prasetyanto. Ya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di luar daripada kekuatan kami sebagai manusia. Namun kami yakin dan percaya sesuatu yang terjadi di luar batas kemampuan kami, Tuhan ada di sana. Tuhan memampukan kami untuk melewati itu. Karena itu berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga. Ketika hari ini mereka bersyukur, itu hanya karena Tuhan yang memampukan mereka untuk melewati masa-masa yang sulit ini di dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan, hikmat, dan kesabaran, serta kesehatan bagi Ibu Uji Wuryani, istri dari Bapak almarhum Prasetyanto. Berikan kesehatan, kekuatan di hari tua bagi Ibu kekasih. Biarlah ia dapat menjalani hari-hari ke depan bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu di dalam kasih sayang dan kemurahan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong, memampukan Ibu untuk melewati hari-hari yang ia lalui di masa tua ini. Biarlah semangat hidup, sukacita dan rasa syukur di dalam Tuhan senantiasa tetap ada di dalam dirinya. Sehingga ia boleh senantiasa tetap bersaksi tentang Tuhan di saat-saat kesulitan hidup yang sedang kami alami. Karena Tuhan tak terbatas atas hidup kami. Kami juga menyerahkan anak-anak dan anak mantu dan cucu-cucu
dalam kehidupan mereka masing-masing. Aprianto Adi Anggoro bersama dengan istri Maria Ari, juga anak kekasih Dian Febrian Nasari bersama dengan suami Iman Kurniawan. Tuhan, sertai kehidupan keluarga ini, kehidupan yang mereka lalui sampai hari ini Tuhan, mereka dapat lewati hanya oleh karena kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga mereka selalu dikuatkan dan diberikan pengharapan dalam menjalani hari-hari yang mereka lalui bersama dengan orang tua di dalam masa-masa yang berat ini. Karena kami percaya dalam kebersamaan yang mereka jalani sampai hari ini, di sana Tuhan hadir dan memberikan kemampuan bagi mereka untuk melewati hari demi hari. Berikan kesehatan dan kekuatan, lindungi mereka Bapa dari segala marabai dan segala ancaman apapun. Engkau tutup bungkus dan Kau pagari mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga keluar masuk mereka dalam mereka menjalani kehidupan, dalam rumah tangga, dalam tugas pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Mereka tetap senantiasa merasakan dan mengalami berkat yang dari Tuhan. Juga kami menyerahkan cucu-cucu dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, dalam masa bermain, terlebih ketika mereka ada di dalam masa pandemi ini, harus selalu belajar dari rumah. Tuhan tetap berikan semangat bagi mereka untuk dapat belajar dengan baik. Kami menyerahkan cucu kami kekasih, Tara Alea, Tiero Braviano, Austin Anggoro, Axton Anggoro, dan Afner Anggoro. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan di hari-hari yang mereka lalui. Tuhan senantiasa berikan semangat belajar dalam menempuh pendidikan yang sedang mereka jalani dari rumah, agar mereka dapat lalui itu Tuhan dengan sukacita. Untuk itu ya Bapa di surga, limpahkanlah segala rahmat kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka, agar semua hal yang mereka alami, suka dan duka, sehat dan sakit, Tuhan selalu menopang kehidupan mereka semua. Terlebih kami menyerahkan keluarga besar Prasetyanto dan keluarga besar Sabto Atmojo. Ya Tuhan Yesus, Engkau sertai kehidupan keluarga ini di dalam mereka menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Setiap pergumulan, setiap rencana, setiap usaha dan pekerjaan, semuanya Bapa, kami memohon hikmat-Mu, tuntunan-Mu, untuk dapat mereka jalani dengan penuh sukacita dan penuh dengan syukur, karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk memelihara, menjaga, dan memimpin kehidupan mereka, karena Engkaulah ya Tuhan, kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu, yang tetap terus mendukung keluarga dalam doa, sehingga kami saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, anggota jemaat yang dalam menjalani isolasi mandiri di rumah maupun mereka yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah Tuhan melawat mereka dan memberkati mereka. Kami menyerahkan Bapak Taufik Sigar, kakak dari Diaken Philip Sigar. Kami juga menyerahkan keluarga Sahat TP Raja Guguk, keluarga Bapak Samuel Herman, keluarga Ibu Olvan Karikotering, anak-anak kekasih Nona
Kristi Kariko dan Nona Kesia Kariko, Ibu Berliana Srigar Sihite dan anak kekasih Maduma Srigar, juga keluarga besar Wilyater Batubara, Bapak Andit Pratomo. Ya Bapa di surga, biarlah di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang dalam menjalani masa isolasi mandiri saat ini, dimanapun juga mereka berada, ya mungkin tidak dapat kami sebutkan nama mereka, Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menjumpai mereka, Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka dengan kasih setia Tuhan. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang juga dalam proses untuk kesembuhan oleh karena sakit, Tuhan, secara khusus juga kami menyerahkan Ibu Mary Siahaan yang saat ini Tuhan, sehubungan dengan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, harus mengikuti peraturan yang ada. Saat ini dia menunggu untuk kepastian diterima dan dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberkati kondisi Ibu Mary yang ia alami sakit lambung. Tentu Tuhan, Engkau menolong dan memberkati usaha yang saat ini dilakukan, sehingga Ibu kekasih boleh mendapatkan perawatan dengan baik. Kami juga menyerahkan Bapak Penatua Wagito, Tuhan juga senantiasa pulihkan dia dalam kondisi kelemahannya pada saat ini. Kami juga menyerahkan Bapak Yudo Simangungsong dalam proses pemulihannya saat ini. Juga kami menyerahkan Nona Margaret Rolanda, sehubungan dengan PPKM, jadwal untuk operasi belum juga dapat dijalankan. Tuhan, Engkau juga menolong sehingga semua yang direncanakan ini bisa dapat berjalan dengan kuasa dan berkat Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Maksi Malonda, Bapak Grace Yono Santoso dalam proses-proses pemulihan mereka. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Juga saudara-saudara kami dalam usia lanjut, Bapak Lasamahu, Ibu Nahumuri, Ibu Sakruela, Nona Mary Lohna Paisi, Bapak Sarono, Ibu Deksi Siaininia, Ibu Marta Rolanda, Ibu Parengkuan, Ibu Lantang, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Samolo, Bapak dan Ibu Manafe, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan dalam proses pemulihan. Tuhan senantiasa melawat mereka dan memberikan pemulihan dan kesembuhan atas kondisi mereka pada saat ini. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga, keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah kami tetap terus menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga dimanapun juga kami berada, kami tetap terus menjalani hidup ini dengan ketaatan dan kesetiaan kami hanya kepada Tuhan. Dan terlebih untuk persekutuan yang kami lakukan hanya sebatas online maupun lewat media-media yang kami gunakan dan pakai, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya juga dapat membangun iman dan percaya kami kepadamu untuk tetap terus berharap dan bersandar hanya pada kasih setia yang daripada Tuhan. Bangsa dan negara kami, tak luput kami senantiasa terus bawa dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Bapak Presiden, para menteri, dan semua aparat pemerintah kami yang terus menangani secara khusus COVID-19. Tuhan, berikanlah mereka hikmat, berikan mereka kemampuan dan kekuatan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di negara kami ini. Ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, semua berkat dan kasih setia-Mu yang sampai hari ini boleh kami alami, kami kembalikan itu kepadamu atas segala sukacita, hari ulang tahun, hari pernikahan, kesuksesan dan berkat yang lain yang boleh kami alami dalam kehidupan kami sampai hari ini, semuanya terjadi oleh karena kebaikan Tuhan semata-mata dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami Bapa, permohonan kami kepadamu, dan di atas semua ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu agar kami layak di hadapan Tuhan. Sambut dan dengar doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam litani pengucapan syukur, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Aprianus Libat. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan pernah terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti
pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Samuel pasal 22 ayat 50 yang menyatakan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bagi warga jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code yang tertera nanti di layar monitor. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan pengucapan syukur persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini.
Ya Tuhan, kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Siapakah kami ini Bapa? Sehingga Engkau telah memberikan berkat dan kasih karunia kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, terima serta kuduskanlah ya Tuhan pengucapan syukur dan persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong, menyertai dan memelihara kehidupan kita di hari-hari yang akan kita lewati bersama-sama. Mari kita akhiri pada ini dengan berdiri dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Prasetyanto dan keluarga besar Sabto Atmojo, bahkan bagi kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati, kita masuk dalam doa konsistori.
kasih Pak Pendeta. Lagi berdoa. Yang COVID itu besok aja wah, biar pagi sama siang atau pagi sama sore. Terima kasih, selamat malam, makasih Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada pihak keluarga khususnya untuk bisa bertatap muka atau berkomunikasi. Kami akan menginisiasi. Kami serahkan acara selanjutnya kepada pihak keluarga. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Amin. Live ya. Kasih Bu. Keluarga semua. Mari semua sampai besok kita ketemu. Terima kasih Pak Rin. Besok. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat keluarga besar. Makasih Bapak Prasetya, Tuhan sehat-sehat untuk kita semua. Dipersilakan bila memang masih mau mempergunakan untuk saling menyapa, kami akan tutup setelahnya. Bila keluarga ingin saling menyapa, dipersilakan. Terima kasih Pak David, Pak David, terima kasih Pak Pendeta, Pak Kepi, terima kasih banyak. Terima kasih Om Han. Sama-sama. Wakil keluarga. Terima kasih. Recording stopped. Atas kehadirannya pada malam hari ini, pujian syukur. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya buat saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih sama-sama, Tuhan berkati semua. Sehat. Itu nggak bisa Mbak Ning, Mbak Setianingsih, Nur Bahari, matur nuwun. Kami Mas Antara, Shalom, keluarga besar Jakarta, keluarga besar Jogja. Mbak Nuning, matur nuwun. Oh iya, terima kasih ke keluarga besar Sukrisno Agus yang sudah hadir, juga teman-teman dari Bandung, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.
Bye. Bye. Tuhan memberkati kita semua. Mbak Ning. Bye. Ibu Ning. Dan Mbak Uci. Yang tuh, Berapa setengah? Mbak Wiwi. Terima kasih Mbak Wiwi. Mbak Wiwi terima kasih. Mbak Wiwi terima kasih. Terima kasih Tante Dia. Kasih kembali. Pada Sabto Eyang Res. Mbak Neng makasih. Sama-sama Dek Dia. Ucap terima kasih. Terima kasih Grandpa Pak Sutrisno Agus. Bu Deun, terima kasih semuanya. Izin live ya. Udah semuanya izin live ya. Kita selamat tidur, selamat beristirahat. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak David. Dan semua Bu, Tuhan berkati. Pak David. Nanti kami akan upload juga ke kanal YouTube kami ya Bu ya. Ya. Oh baik, makasih Pak David. Pak David, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kami akan end. Ya. Dan berkati sehat-sehat semua. Amin. Sama-sama Pak, makasih. Atur dulu. Ada ininya kok.